Selamat datang kembali di channel Pick Sport, channel yang mengulas putar berita-berita Inter Milan. Mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati sajian berita-berita dari kami, dan inilah berita-berita tentang Inter Milan hari ini. Inter Milan dilaporkan sedang memantau bek Bologna, Sam Bekema sebagai kemungkinan pengganti Francisco Acerbi. Acerbi saat ini menderita cedera pangkal paha berulang yang menghambat ketersediaannya pada tahap akhir musim 2023-2024. Cedera tersebut mengharuskannya menjalani operasi dalam pekan ini, dan karenanya ia dipastikan melewatkan kampanye timnas Italia di Euro 2024. Menurut Il Giorno via FC Internews, kondisi Acerbi bisa mendorong klub mendatangkan bek baru pada musim panas 2024 ini. Sumber tersebut mengklaim Bekema telah muncul sebagai kandidat yang memungkinkan untuk peran tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan Bologna pada musim panas lalu, menyelesaikan transfer dari AS Alkmaar. Dia dengan cepat mengukuhkan dirinya sebagai pilar di lini pertahanan dalam pengaturan taktis pelatih Thiago Motta. Pemain asal Belanda ini memainkan peran penting dalam kampanye bersejarah Rossoblu yang berpuncak pada kelolosan ke Liga Champions. Laporan tersebut meyakini jika Inter telah mengidentifikasi Bekema sebagai alternatif dari target favorit mereka, Alessandro Buongiorno. Nerazzurri ingin sekali memboyong Buongiorno ke Appiano Gentile, namun Torino mematok harga tinggi sebesar 40 juta euro. Oleh karena itu, sang juara Italia itu bisa mengalihkan bidikan mereka ke opsi yang lebih murah, termasuk Bekema. Bek asal Belanda itu dilaporkan akan menelan biaya transfer antara 25 juta hingga 30 juta euro. Direktur Bologna, Gianluca Sartori dikatakan tidak ingin kehilangan bek tengah tersebut. Namun demikian, tetap ada peluang Inter mendapatkan Bekema di musim panas ini. Terakhir, laporan tersebut menyebutkan Jaka Bijol sebagai kandidat lain untuk peran tersebut. Pemain Slovenia berusia 25 tahun ini telah memperkuat Udinese sejak 2022. Striker Genoa, Albert Gudmundsson dilaporkan sangat tertarik dengan gagasan kepindahannya ke Inter Milan di musim panas 2024 ini, tetapi bertahannya Marko Arnautovic menjadi penghalang kedatangan penyerang asal Islandia tersebut. Nerazzurri telah mendapatkan jasa Mehdi Taremi dengan status bebas transfer dari Porto. Namun, Inter masih mencari striker keempat yang mampu meningkatkan level serangan. Dengan kata lain, Inter ingin mengganti Arnautovic dengan profil baru yang mereka anggap lebih cocok untuk peran tersebut. Sementara itu, Alexis Sanchez akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada akhir bulan ini. Menurut La Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa CEO Inter, BP Marotta telah melakukan kontak dengan Gudmundsson terkait potensi transfer ke Inter Milan. Pemain internasional Islandia itu pun telah menyetujui gagasan untuk bergabung dengan Inter pada musim panas ini. Namun, laporan tersebut meyakini bahwa bertahannya Arnautovic menghalangi langkah tersebut. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Arnautovic menegaskan bahwa dirinya akan bertahan di Appiano Gentile untuk satu musim lagi. Tidak hanya Arnautovic, semua pemain Inter juga ingin bertahan di klub, sehingga melepas pemain menjadi tugas yang sulit bagi Marotta. Kendati demikian, pihak manajemen berharap munculnya tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi membuat Arnautovic berubah pikiran. Pasalnya, kepergian mantan pemain West Ham itu akan memberi jalan bagi kemungkinan kedatangan Gudmundsson.
Jan Bisek masih belum mempercayai bahwa dirinya kini merupakan seorang pemain Inter Milan. Dia tak menyangka bisa berada dalam satu tim dengan para pemain top Nerazzurri, yang dulu hanya ia lihat di TV atau game FIFA. Hal ini diungkapkannya dalam sesi wawancara dengan Transfermarkt via Calciomercato, di mana ia juga membahas soal musim debutnya di Inter dan mengungkapkan ambisinya yang tinggi untuk masa depan. Bek tengah berusia 23 tahun itu bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas lalu sebagai pemain yang relatif tidak dikenal. Meski awalnya kesulitan mendapatkan menit bermain, performa pemain internasional Jerman itu meningkat seiring berjalannya musim. Dia kerap masuk sebagai pemain pengganti di sisi kanan pertahanan 3 bek. Dalam wawancara tersebut Bisek pertama-tama mengaku dirinya sering merasa seperti sedang bermimpi dapat menjadi salah satu bagian dalam skuad Inter. Terkadang saya harus mencubit diri sendiri untuk memahami apakah ini semua nyata, ujar Bisek. Saya mengenal sebagian besar pemain Inter hanya dari TV atau game FIFA. Tiba-tiba saya mendapati diri saya berbagi ruang ganti dengan mereka dan menjadi bagian dari grup. Mereka sangat baik kepada saya. Namun ketika Anda berada di klub sebesar Inter, Anda harus berjuang mendapatkan status Anda. Ini tidak diberikan begitu saja. Bermain di Inter levelnya jauh berbeda dengan apa yang biasa saya alami. Mereka mengatakan kepada saya bahwa memainkan 10 pertandingan untuk Inter akan setara dengan kampanye yang bagus. Jadi, saya tidak akan senang jika tidak mendapatkan waktu bermain. Inilah yang seharusnya dipikirkan oleh seorang atlet. Bisek bertekad untuk mendapat lebih banyak ruang di Inter mulai musim depan demi menjadi salah satu pemain penting di timnya. Sekarang saya ingin mengambil langkah berikutnya mulai musim depan. Saya ingin memainkan pertandingan besar, termasuk Liga Champions, dan saya mengarahkan pandangan saya pada tim nasional. Para veteran klub telah meyakinkan saya bahwa saya akan bisa menjadi pilar tim. Saya tidak harus menyembunyikan ambisi saya memiliki kualitas unik. Dan pelatih tahu betapa berharganya saya. Tentang hubungannya dengan pelatih Simone Inzaghi, ia mengatakan, awalnya saya tidak bisa mengekspresikan diri dalam bahasa Italia, jadi kami tidak banyak bicara. Ada kendala bahasa tetapi dia tidak pernah menganggap saya tidak cukup baik. Saya juga merasa dia kesulitan mencadangkan saya karena dia tahu saya layak mendapat posisi starter. Sekarang saya memahami bahasanya, dia menjelaskan banyak hal kepada saya, meminta saya untuk bersabar, dan saya berada di jalur yang benar. Dia benar-benar orang yang baik hati. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini dan nantikan kembali video-video berikutnya.